Sobat Safirian, perkenalkan nama saya Rosvita Milvita Ciniar Peri. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi, yaitu menjelaskan dua materi. Yang pertama, konsep perdagangan internasional, dan yang kedua, kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi konsep perdagangan internasional. Definisi dari konsep perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara internasional. Adapun beberapa teori dari konsep perdagangan internasional. Yang pertama ada teori dari kaum merkantilis. Teori ini ada sejak abad ke-16 dan ke-17. Isi dari teori ini, dia itu membuka seluas-luasnya kesempatan kepada pemerintah supaya ada surplus ekspor di atas impor. Yang kedua ada teori dari kaum klasik. Isi dari teori dari kaum klasik ini ada perdagangan dua barang dan berdagang antar dua negara. Terus yang kedua ada ongkos produksi dianggap tetap. Yang ketiga ada ongkos transportasi diabaikan, tidak adanya perubahan teknologi. Teori ini dia itu berdasarkan tenaga kerja. Ada juga faktor penghambat dan faktor pendorong. Yang pertama faktor pendorong. Yang pertama ada kebutuhan negara dan masyarakat. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara. Yang kelima ada memperluas target pasar. Yang keenam ada perbedaan iklim. Yang ketujuh ada perbedaan selera. Yang ke-8 transportasi, dan yang ke-9 ada dukungan luar negeri. Yang kedua ada faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama adalah keamanan dalam suatu negara. Yang kedua kebijakan perdagangan internasional. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya alam. Yang keempat ada pembatasan impor dan penetapan tarif pajak. Yang kelima ada peraturan anti dumping. Yang keenam ada mata uang yang berbeda di setiap negara. Yang ketujuh ada kurs mata uang yang tidak stabil. Yang kedelapan ada organisasi regional. Yang kesembilan perang. Jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor. Ekspor menjual barang ke luar negeri. Contohnya Indonesia ekspor barang ke Amerika Serikat. Yang kedua ada impor. Impor membeli barang dari luar negeri. Contohnya itu Amerika Serikat mengirim kerupuk sawit atau barang-barang lainnya ke Indonesia. Yang ketiga ada barter. Barter merupakan pertukaran barang tanpa adanya uang. Cara dan alat pembayaran internasional. Yang pertama, cara pembayaran internasional. Cara pembayaran internasional yang pertama itu ada komparasi pribadi. Komparasi pribadi ini merupakan menyelesaikan semua utang dan mengubahnya ke transaksi lain. Hal ini tuh jarang dilakukan karena kesulitan mendapatkan mitra. Yang kedua ada pembayaran tunai. Pembayaran tunai dilakukan jika ekspor, yaitu kondisi impor baik, dan bisa dilakukan dengan yang pertama ada pembayaran tunai, yang kedua telegraph transfer atau TT, yang ketiga Baker sheet drift, yang keempat ada rekening wesel dagang, yang kelima ada letter of credit atau LC. Yang kedua ada alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional ada devisa. Devisa adalah alat pembayaran internasional berupa mata uang asing. Devisa dibagi menjadi 3. Yang pertama devisa umum, devisa kredit, dan devisa modal. Devisa umum itu berasal dari ekspor barang atau jasa, pinjaman luar negeri, dan transaksi falas. Terus yang kedua ada devisa kredit. Devisa kredit itu berasal dari pinjaman atau kredit di luar negeri, biasa disebut dengan utang negara.
Yang ketiga ada devisa modal. Devisa modal berasal dari penanaman modal, penanaman modal di negara asing. Jadi yang kedua ini saya akan menjelaskan kerjasama ekonomi internasional. Definisi kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama antar dua negara, terutama dalam bidang perekonomian, untuk meningkatkan kesejahteraan. Adapun tujuan. Tujuan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, yang kedua memperluas target pemasaran, atau yang ketiga ada meningkatkan produktivitas, yang keempat membuka lapangan pekerjaan baru, yang kelima menambah sumber daya alam, yang keenam ada pemerataan sumber daya, yang ketujuh untuk mengurangi kesenjangan rakyat, yang kedelapan ada mempercepat pembangunan ekonomi, yang kesembilan meningkatkan kualitas hidup dunia. Yang kedua ada manfaat, yang ketiga ada manfaat. Manfaat dari kerjasama ekonomi internasional, yang pertama ada perdagangan dan investasi masyarakat, yang kedua perdagangan yang lebih terbuka, yang ketiga membuka kerjasama ekonomi baru, yang keempat ada mengurangi kesenjangan pembangunan. Yang keempat ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional memiliki 4 bentuk. Yang pertama ada bilateral, yang kedua ada regional, yang ketiga ada multilateral, dan yang keempat ada antar regional. Yang pertama ada bilateral. Bilateral dilakukan oleh dua negara, contohnya itu Indonesia dan Malaysia. Yang kedua ada regional. Regional dilakukan dalam satu kawasan, contohnya itu Asia, APEC, dan EU. Terus yang ketiga ada multilateral. Multilateral dilakukan oleh banyak negara dari berbagai kawasan. Yang keempat ada antar regional. Antar regional kerjasama antar kelompok regional, contohnya itu Uni Eropa dan ASEAN. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada ASEAN. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967. ASEAN merupakan kerjasama negara untuk kestabilan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ada 3 tujuan dari ASEAN. Yang pertama ada mempercepat proses pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua ada mewujudkan terciptanya tujuan dari ASEAN. Yang pertama mempercepat proses pertumbuhan ekonomi dan budaya. Yang kedua mewujudkan terciptanya perdamaian dan kestabilan. Yang ketiga menciptakan kerjasama yang aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Lembaga-lembaga ekonomi kerjasama internasional yang kedua ada IMF atau Dana Moneter Internasional. IMF ini merupakan dia itu menjaga kestabilan keuangan dunia, membantu negara-negara yang sedang mengalami kesulitan keuangan, dan menjaga nilai tukar mata uang. Yang ketiga ada World Bank atau IBRD, merupakan pembiayaan pembangunan dan investasi negara yang sedang berkembang. Yang keempat ada WTO atau World Trade Organization. Dia itu mengatur perdagangan internasional agar berjalan dengan lancar dan adil serta meningkatkan perdagangan dunia. Yang kelima ada IMF, International Finance Corporation, memberi pinjaman dan mendukung investasi swasta berkembang.